Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad lil Imam Az-Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala, babun niyahah wa tawabi'iha wa istima'iha wastima'uha. Babun niyahati, bab tentang masalah niyahah, wa tawabi'iha wastima'iha. Bab tentang niyahah sudah kita bahas kemarin. Niyahah iaitu orang-orang yang memukul-mukul kepala, merobek-robek baju, menarik-narik rambut, memukul-mukul wajah ketika ditimpa musibah. Ada orang yang ditimpa musibah, kemudian dia robek-robek bajunya sambil meratap-ratap, dia pukul-pukul kepalanya sambil menangis, dia cabut-cabut rambutnya, dia pukul-pukul wajahnya. Itu bagian daripada niyahah. Kerja niyahah ni hukumnya haram, masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun tidak ingin memandang orang yang melakukan niyahah. Itu tengok, hati-hati itu niyahah. Ya, niyahah ini berlaku juga sebelum orang itu meninggal dunia. Apakah niyahah itu cukup setelah meninggal dunia saja? Lain lagi dia. Ketika seseorang itu sebelum dia meninggal dunia, maka sebagian mengatakan itu bukanlah niyahah. Tapi yang niyahah yang besar daripada dosanya itu apabila dia lakukan itu setelah meninggal dunia. Jadi ada orang wafat, keluarga itu sebelumnya wafat dia sudah niyahah, ini tak begitu besar dosanya. Tapi ada keluarga yang setelah wafat dan kemudian dia niyahah. Ada keluarganya meninggal dunia, kemudian ia lakukan niyahah. Dia pukul-pukul kepalanya, dia robek-robek bajunya, dia tarik-tarik rambutnya setelah keluarganya meninggal dunia. Ini baru yang disebut dengan niyahah. Begitu dia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alla nakhmash. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajaha wala nad'u waila wala nashaqqu jayba wala nadfu sya'ra. Hadis ini Imam Ibnu Hibban, Imam Majah, Imam Ibnu Hibban, hadis Umamah Al-Bahili. Ada begitu juga hadis daripada Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat dekat dengan Nabi dan orang yang memiliki banyak isteri. Itu sahabat Nabi namanya Mughirah. Apa kata Nabi? Kata Mughirah, naha Rasulullah qala alla nakhmasha, kami ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memukul-mukul daripada wajah dan tidak pula meratap-ratap dengan celaka. Apa contohnya ni, cilakunya lain je. Baru dapat kerajo barulah mati lo nya. Tu nado jami jai waila. Ni cilaku duit ko, nado gunu duit le do, jupo tokok lah kepala cik. Tarik dalam buitnya. Wala nasyaqal jaiba. Dia robek-robek bajunya, dia tarik-tarik bajunya. Wa natfu syi'ra. Natfu syi'ra wa natfu syi'ra. Kemudian dia tarik-tarik daripada rambutnya. Bagaimana orang seperti ini? Al-mayyitu yu'adzibun fi qarbi ma nuhiya alaih. Maka orang ini diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga Allah, dan mayitnya pun diazab fi qabri, di dalam kuburnya, disebabkan karena bima nuhiya alaih. Ini beda dengan syarahan kita kemarin. Kemarin kita sampaikan bahawa tidak diazab, berbeda azabnya orang di dalam kubur dengan meratapnya keluarga, itu berbeda. Tapi di hadis ini disebutkan karena adanya ratapan keluarga itulah makanya tambah diazab orang yang ada di dalam kubur. Wa Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi, ma min maitin yamutu, tidak ada daripada seorang mayit yang mati dia kemudian meninggal menangis keluarganya untuknya, dipuji-puji dan disandarkan kepadanya, illa waqallahu bihi malakan, kecuali Allah utus dua orang malaikat untuknya
dan ahakadza kunta, dan menengokkan kepadanya, melihatkan kepadanya atas pekerjaannya, wa ahakadza kunta, dan inilah yang engkau kerjakan selama ini. Jadi kalau orang taat, dia ditengokkan kepadanya kebaikan-kebaikan. Kalau orang maksiat, dia ditengokkan pula lah bagian daripada kemaksiatan-kemaksiatan itu kepadanya. Qala, jadi ada dalam sebuah riwayat, dikatakan dalam riwayat ini, waruya, dan diriwayatkan dalam hadis, di dalam hadis Nabi SAW, ada seseorang yang ditimpa musibah, kemudian ia sobek-sobek bajunya, dia pukul-pukul wajahnya, pipinya, kemudian dia cabut-cabut daripada rambutnya. Apa katanya di dalam hadis Nabi SAW, hadis Ibnu Mas'ud, ka'annama akhadha ramhan yuridu ayyuhariba rabbah, maka seolah-olah dia sedang melemparkan ramhan, tombak atau panah tombak, yuridu ayyuhariba bihi rabbah. Tombak itu dia gunakan untuk menombak daripada Tuhannya. Jadi maksudnya sama dengan hadis, man azanali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang menghina kekasihku, kata Allah, maka aku izinkan dia untuk berperang. Maksudnya dia sama berperang melawan Allah. Orang yang niyahah, maka sama dia memerangi Allah, sama dia melawan kepada Allah. Itulah ni. Faqala, ada seorang imam as-salih al-jadil as-salih, nama beliau Murri rahimahullah. Beliau tidur di malam hari. Kita tak tahu beliau ni di zaman siapa hidup, tak tahu kita. Beliau tidur di malam Jumat, dan kemudian beliau bermimpi. Apa dalam mimpi itu? Beliau sedang berjalan fi maqbarah. Maqbarah ni di pemakaman umum. Itu pemakaman umum. Beliau sedang berjalan di pemakaman umum ini. Kemudian faraitu amwatan kharaju fi kuburihim. Aku lihat orang-orang yang mati tu, yang ada di dalam kubur tu, hidup mereka kembali. Sekali serentak mereka keluar. Kau dalam mimpi ke? Watahlaku, kemudian ia mendatangi aku. Maksudnya tahluk itu tu membuat bundaran lah, halaqah. Kemudian ada yang minta tolong, ada yang apa? Kita tak bisa, apa yang nak kita tolong? Kenapa engkau baju engkau sobek? Ada yang sobek bajunya, ada yang daripada wajahnya yang lembam. Ada, kenapa? Ada apa dengan engkau ini? Fala jazahallahu anni khairan. Allah tidak ada membalas kepadaku atas kebaikanku. Kata orang-orang yang mati tadi, yang dibangkitkan itu. Kenapa? Karena keluargaku melakukan hal yang aku diazab di dalam kuburku. Jadi ketika keluarganya menapuk-napuk muka, hanya tapuk pula malaikat mukanya dek malaikat mungkar nangkir di dalam. Ketikanya cabut-cabut kepalanya dek, rambutnya dek keluarganya di dunia, akhirnya di bawahnya cabutlah kepala dek malaikat mungkar nangkir. Ketikanya sobek-sobek bajunya, sobek-sobek pula badannya. Iko yang dikerajokan dek keluarga ambo keceknya lah. Oh, faraitu indaha tilka nawadhi wajha qad aswad katsira alatman. Banyak daripada mereka pada umumnya wajah mereka yang lembam, kathratul latama, karena kena pukulan, dan mereka itu menangis. Fa zakartu laha dzalikal manam fatabat, maka ketika itu aku bangun langsung, kata Syekh Salih Al-Murri tadi, kemudian aku pun memiliki uang, a'tani dirhama, aku berikanlah satu buah dirham kepada seseorang, atas sadaqah biha, aku sedekahkan satu dirham itu, tapi aku niatkan untuk mereka. Fi fa'ataitul maqbarah lailatul jum'ah ala adati wa tasaddaqa anhu bitilkal darahim fanimtu. Setelah aku sedekahkan, besoknya lagi malamnya itu aku tidur, dan aku bermimpi lagi kali yang kedua dan dengan mereka. Fayaqulu li, dan mereka berkata kepadaku, jazakallahu anna khairul jaza, terima kasih banyak hai fulan, terima kasih banyak, adhaballahu anil azab, telah menghilangkan oleh Allah azabnya daripada kami. Wa wasalat ila sadaqah wa akhbara ummi wa wasalat ila sadaqah, dan wa wasalna as-sadaqah, dan telah sampai kepada kami daripada sedekah itu. Begitu.
Ini salah satu ya dalilnya tidak kuat ini, bahawa sedekah kepada orang yang meninggal dunia itu sampai, ini salah satunya. Tapi ini dalil yang tidak kuat. Kalau yang paling kuat dalil itu dalam hadis Sahih Bukhari ada, dalam hadis Sahih Muslim ada, di dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah, hadis riwayat Sayyidah Abdullah bin Abbas, dalam kitab Mishkat Al-Masabih karangan Imam Tibrizi itu jelas ini. Hadisnya sahih. Nama sahabat itu Isam atau Asim, Asim oleh Isam. Saya pun lupa. Asim Ibni Kulayb kalau tak salah. An abihi anal rajulun minal ansar, katanya di dalam itu, tapi hadisnya sahih. Datang Nabi ke kuburan, ada seorang sahabat meninggal dunia. Datang Nabi ke kuburan, kata Rasulullah, hafiri, 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 ayo besarkan lagi lahatnya, kata Nabi. Besarkan lagi lahatnya, besarkan lagi lahatnya, kata Rasulullah 3 kali. Sahabat pun membesarkan lahat daripada lahat kuburan ini. Setelah selesai jenazah ini dikuburkan, hadisnya sahih. Imam Khatib Tibrizi mengatakan dalam Mishkat Al-Masabih, ketika setelah dikuburkan jenazah ini, kemudian datanglah seorang imra'ah, katanya imra'ah itu istri daripada orang yang meninggal ini ke Rasulullah. Datang istrinya, ya Rasulullah, nanti setelah ini kita makan dulu di rumah ya Rasulullah. Hadisnya sahih ini. Itu hadis tentang boleh menghidangkan makanan kepada orang yang pentakziah. Kenapa bolehnya? Karena perempuan ini tidak merasa diberati. Ya mungkin tetangga-tetangganya yang masak, mungkin daripada yang bukti dia yang ngajak Rasulullah. Datang nanti Rasulullah ke rumah saya setelah ini ya Rasulullah, kita makan ya Rasulullah. Datang Nabi luqmah atau luqmataini, nampak oleh sahabat Nabi mengunyah seperti biasa. Nabi makan, para sahabat pun ikut makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kan jelas hadis itu tuh, bahwa kenduri kematian atau menghidangkan makanan untuk orang yang meninggal dunia, untuk orang yang pentakziah itu boleh. Itu bagian daripada babut tasaddaqah. Babus sedekah itu bagian daripada bab sedekah. Jadi dah betul yang dikerjakan oleh orang-orang kita hari ini tuh. Sudah jelas hadisnya ada. Di kita yang agak mewahnya sedikit tidak pakai pakai nasi kotak sekarang. Apa salahnya? Banyak peti ayah itu, ayah meninggal punya kebun sawit 10 hektar. Daripada kita bercakap ke kakak beradik, bagus kita ambil dulu hasilnya, kita undang orang ke rumah kenduri. Tidak memberatkan juga enggak? Panggil catering. Uang ada, uang ayah. Sampai pahalanya. Nih, bagian daripada sedekah. Apalagi sedekah makan. Sedekah makan itu sedekah yang paling besar pahalanya setelah sedekah minum. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa tidak sampai pahala kepada orang yang meninggal dunia. Kira-kira Nabi faham tak itu? Nabi tahu tak Nabi haram makan di rumah orang yang ditimpa musibah? Tahulah, tapi kenapa Nabi lakukan? Berarti boleh. Gitu. Sampai hari ini masih ada tradisi di beberapa daerah di Pekanbaru, saya perhatikan masih ada juga. Kemarin kita hadir ikut pemakaman ibu salah seorang jamaah kita. Jadi setelah itu baru saya berdiri nak pulang, di kuburan langsung diumumkan, Bapak Ibu semua yang ada di kuburan ini kami undang setelah ini ke rumah kami kembali, kita makan bersama. Ya boleh, apa salahnya? Anaknya yang melakukan hidangan ini, tujuan anaknya memberi makan orang yang lapar. Berpahala anak, pahala. Wa at'imut ta'am wa afsus salam, kan itu perintah daripada syariat kita. Beri makanlah orang yang lapar. Wa at'imut ta'am, tidak pula disebutkan orang yang lapar di sana. Beri makanlah. Wa afsus salam wa at'imut ta'am, sebarkan salam dan berilah makan. Gitu dia. Belum lagi hadis hadis itu di dalam Ibnu Majah atau Abi Daud itu. Hadis Imam Abi Daud kalau tak salah. Hadis tentang Nabi setelah menguburkan salah seorang sahabat, Nabi berdiri dan Nabi mengarah ke arah kepala jenazah tadi. Nabi kepala jenazah. Kemudian jelas dalam hadis itu, fanukabbir, dan Nabi bertakbir, fakabbir, kemudian Nabi bertakbir, wa tahlil, wa tasbih, Nabi bertasbih, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, di bagian kepala Nabi seperti itu. Sahabat pun, kata sahabat, kami yang berada di belakang Rasulullah pun kami mengikuti. Hati jelas itu hadisnya.
Kata kawan-kawan kita Salafi, tidak ada satu pun riwayat hadis yang menjelaskan Nabi ada membaca zikir, tasbih apakah di kubur. Tidak ada riwayat hadis. Ini gegabah namanya ini. Jangan sampai bilang tak ada, kami belum tahu. Gitu. Bukan berarti awak doktor kau awak hebat sodo, tidak. Ya, mungkin kita belum membaca, orang lain sudah membaca. Ya katakan saja, jangan dipastikan tidak ada satu pun riwayat hadis nak pernah Nabi. Nak pernah nyangku, nak pernah. Ni kami pernah sebut dia kami hadisnya. Tu bunyi hadis Nabi SAW. Nabi bertakbir, Nabi bertasbih di atas kubur. Jadi banyak riwayat-riwayat hadis tentang adanya kenduri kematian atau bacaan di atas kubur. Yang paling jelas sekali hadisnya, kalau memang ada orang mengatakan tidak sampai bacaan kepada orang yang meninggal dunia, takkan sampai. Tengok hadis kemana dalam sahih Imam An-Nawawi menukilkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang perempuan tukang sapu masjid Nabi. Dia agak warna kulitnya hitam kulitnya. Dia menyapu masjid Nabi SAW. Lama tak nampak oleh Rasulullah 2 hari. Nabi tanya ke sahabat, mana seorang perempuan yang hitam yang menyapu masjid ini biasanya? Sudah meninggal ya Rasulullah. Apa nak kalian lagi tahu ambo, kata Rasulullah. Hendaknya segala sesuatu itu aku tahu, kata Rasulullah SAW. Nabi, apa yang dilakukan Nabi setelah itu? Nabi minta tunjukkan di mana kuburnya. Di mana kuburnya, kata Rasulullah. Ada ya Rasulullah. Hadisnya sahih. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi datang ke kuburan perempuan tadi dan Nabi melaksanakan salat di atas kuburan. Jadi kata Wahabi, tak boleh salat di masjid yang ada kuburan. Nabi salat di atas kuburan. Nak ngapa engkau? Nak ngapa kita? Itu masjid yang ada kuburan. Ini Nabi salat di atas kuburan. Hadisnya sahih. Sampaikah Pak, yakinkah Nabi SAW sampai pahala itu kepada orang ini? Sampai, kalau tidak, pun Nabi salat untuk membantu dia lah tu, daripada orang yang meninggal dunia. Jadi hadis, kalau kita baca hadis-hadis tentang sampainya pahala itu, sampai. Hadis dalam Sahih Muslim lagi tentang Nabi jalan di pemakaman umum. Ada yang isakan tangis keluar minta tolong ni. Sahabat bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa mereka ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Fa innahum yu'adzibun." Mereka itu diazab. Kenapa mereka diazab ya Rasulullah? 2, bin namimah, dengan sebab namimah, kemudian disebabkan annahum la yastatiruna fi baulih, mereka tidak bersih dalam buang air kecil atau istinja. Apa yang dilakukan Rasulullah? Fakasaral juda, dipatahkan Nabi ranting kurma, pelepah kurma, fagharasaha, Nabi tanam. Apa kata Nabi? La'alla yukhaffiful azaba ma lam yaybisaha. Mudah-mudahan, kata Rasulullah, la'alla yukhaffiful azab ma lam yaybisaha, dan selama pohon ini masih basah dan belum kering, maka dia akan menghapuskan, akan meringankan azab orang yang di bawahnya. Jadi apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, disebabkan karena zikirnya, karena tasbihnya pelepah kurma tadi, bisa menolong orang yang sudah meninggal di bawah tanah. Itu dia. Tu pelepah kurma. Adakah hubungan pelepah kurma dengan kita? Tidak. Sesukunya jawab, tidak. Dun sana awak je pelepah kurma, ndak. Kakak beradik kita dengan pelepah kurma, ndak. Sama-sama berjamaah kita dengan di Baitul Muktamar dengan pelepah kurma, ndak. Pelepah kurma saja bisa membantu orang yang sudah meninggal dunia, apalagi dengan kita bersama-sama di sini. Itu dia. Makanya jangan kayu mati ditanam di atas kubur itu. Apa nama kayu untuk beloti? Untuk yang sampai cincang tu kadang ada pula untuk kayu-kayu sampai 6 itu yang dibawa oleh anaknya. Kadang-kadang ada pula orang membuatkannya, diukirnya itu. Jangan ambil kayu yang hidup. Biasanya orang tua-tua kita dulu tu sungkainya tanam dia. Maka di kuburan-kuburan lama tu sungkai aja isinya. Ada bagai kadang yang ditanamnya dia yang paling banyak daunnya, itu yang bagus tu tanam. Jadi dalam satu riwayat, setiap jatuh dia tu, setiap daripada pohon, daripada daun yang ada di sana, itulah bertasbih dia untuk kita. Bayangkanlah tu, pohon mati, pohon saja bisa membantu kita. Bagaimana dengan saudara-saudara kita
Tu. Dah cukup dah dalil sebenarnya, cuma dak tahu kau karyati tadi yo. Tapi sampai karyati pas di keluarganya mati doa je dia kan. Cuma lucu pula. Kau kuburan tak boleh menghadap kuburan, menghadap kiblat kita ni. Berarti pada intinya menurut aku boleh berarti berdoa di atas kuburan. Kalau lah mulai meleset lah kawan-kawan waktu. Kalau lah mulai meleset. Dulu tak boleh doa di atas kuburan. Tak boleh doa di atas kuburan karena doa di atas kuburan tak sampai. Tak dibuat di kuburan tak juga boleh. Di rumah tak juga boleh orang berdoa. Tapi keluarganya meninggal dunia, bininya meninggal dunia, orang tuanya meninggal dunia, nak didoakan? Ibu hati rasanya. Tak mungkin tak ditolong. Pertolongan kita doa itulah untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Terpaksa juga berdoa. Tapi lain pula lah supaya jangan malu ke masyarakat. Awak mengecek nak boleh doa di atas kuburan supaya jangan malu ke pengikut banyak kau. Berdoalah tapi arah ke arah kiblat. Jadi kau kuburan boleh kau berdoa. Mengajak saudara jemaah berdoa. Tapi pada intinya mereka sudah membolehkan berdoa di atas kuburan. Hancak nama dia awak kau saya pemahaman dia dari dulu lah boleh berdoa di atas kuburan. Sampai pahala baca Yasin, baca Quran kepada orang meninggal dunia. Selesai. Ketika ada orang meninggal dunia kita bacakan Yasin. Ketika ada orang meninggal dunia kita bacakan Quran, kita tahlilkan. Di atas kubur kita doakan. Selesai. Kita tak ada beban dan kita pun sudah membantu. Dan kita ini pun beramal dengan syariat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ni. Jadi hadisnya jelas sekali, sangat jelas tentang menghadiahkan pahala itu kepada orang yang meninggal dunia. Jadi baca Yasin, Yasin ke Yasin, Yasin ke Yasin. Kalau bisa dengan surat yang lain tak apa-apa. Orang kita lebih mudah dengan Yasin ini. Ya memang banyak pula fadilah daripada fadilah membaca Yasin. Kemudian dari dulu kita sudah terbiasa dengan Yasin itu karena memang setiap yang dicetak nampaknya hari ini di percetakan-percetakan itu selain daripada Quran memang surat Yasin, selain daripada undangan itu surat Yasin itu. Kini pun surat Yasin itu lah 20 partai politik di dalamnya lah, 20 foto-foto caleg di dalamnya. Jadi sebenarnya caleg itu untuk ingin dibaca Yasin tu. Jadi pas baca Yasin nampak juga caleg ada kan. Jadi ada mamak yang tak tahu kecil lah bila pak kau mati kau je. Lepas dia pak tu lu mati dia sedang duduk di anggota dewan. Bila mati kau je. Amak-amak tu nak baca di atas tu, nak baca di bawah tu, nak nampak foto tu. Si anu kau lah mati, bila mati kau je. Jadi kecil kawan alun mati lah maknya masih sibuk di anggota dewan baru gini. Tapi tak lama mungkin mati je tu karena lainnya meletakkan di surat Yasin tu kan. Kan orang letak di surat Yasin tu kan untuk mengenang orang-orang yang sudah wafat, ada keluarga cinta kepada ibu bapaknya diletakkan itu di dalamnya. Kini tu nya perlu meletakkan fotonya ke dalam. Padahal masih hidup pun. Ini. Qala hadis berikutnya tanbih. Qad ajma'atil ummah, dan sungguh telah sepakat ajma'atil ummah ala tahrim, sepakat umat sepakat bahawa sesungguhnya haram an-nadbu. Mana an-nadbu? At-ta'didul mahasinil mayit. Metong-etong kebaikan mayit itu tak boleh rupanya. Membilang-bilang kebaikan-kebaikan mayit. Onde naknya baru kapatang ang balian dan baju baru naknya. Itu kan metong-etong tu ah. Onde nak baru kapatang rumah sudah baru nak onde nak metong-etong kebaikan mayit. Kebaikan-kebaikan mayit itu hukumnya haram. Tapi haramnya itu bersama nawahu wa rafa'u saut, dengan mengangkat suara sambil merantah-rantah. Tapi kalau kau orang buat caritan umpamanya meninggal kawan awak jemaah, buat caritan kau orang atas kebaikan dan memang elok benar dia dan imam tu nya. Apa tu nya? Modeko baru ke patang mana baru dia traktir makan dia aja. Nyetong sada kebaikan imam tu. Ndak imam dia awak nasir kau dan takut lu ustaz. Kau imam di luar pula. Arafa'u sautu bin nadbi, ditong kebaikan-kebaikan, tapi ndak ketika niyah, maka itu boleh, tidak hukumnya haram. Tapi kalau metong-metong kebaikan jenazah tadi, kebaikan semayit tadi di hadapan mayit dan ataupun tidak di hadapan mayit setelah mayit dikuburkan, tapi dalam keadaan rafa'u saut, mengangkat suara sambil meronta-ronta, rafa'u bil buka,
maka ini hukumnya haram. Itu dia. Tak boleh. Jadi hitung kebaikan tu tak boleh. Hitung menyabit-nyabit kebaikan-kebaikan jenazah. Kerana itu nanti peluang untuk orang akan melakukan niyahah. Itu peluang besar. Akhirnya kalau lah itu dikerajokan nanti tiba bangkit setan nanti. Itu dia. Dan haramnya ini termasuk perkara yang dilaknat oleh Allah, wa huwa minal kabair, dan dia pun daripada dosa besar. Sudah kerajo awak tu kena laknat, kena dosa godang pula gitu setelah itu lagi. Naudzubillah. Jadi tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menghitung-hitung kebaikan-kebaikan ya daripada jenazah tadi sambil dengan niyahah ini. Kalau bismillah la ya'tad libasu aslan au ala tilka sifati wa tarka syai' min libasihi wa khud minuni. Jadi ala khilafil adiyah. Atau ada orang-orang yang dia memakai pakaian yang menyalahi kebiasaan pakaian yang ia pakai setelah ia ditimpa musibah. Umpama laki meninggal, umpama bini meninggal. Setelah bini meninggal tadi nyo pakai pakaian yang di luar kebiasaan, maksudnya agak buruk. Kemudian ketika itu tiuknya berjalan, nyo pakai pakaian itu tu supaya orang bertanya kainyo. Onde lamu mana nampaknya kanai mana kecil orang kainyo umpamanya kan. Mulai nyo start di situ lah. Sama tu hukumnya haram ni. Amal buka adapun menangis itu boleh dalam pandangan syariat min kulli dhalik, daripada setiap demikian, fa huwa jaiz, boleh qabla al-maut wa ba'dah, sebelum mati atau setelah mati. Sebelum orang meninggal dunia, setelah orang meninggal dunia, keluarga meninggal dunia, boleh kita untuk menangis, tak apa-apa. Lakinnil aula, akan tetapi yang terlebih afdal, terlebih aula tu tariquhu ba'dah, ya kita tinggalkan menangis itu setelah daripada meninggal dunia. Jadi kalau ada saudara kita akan meninggal dunia, menangis kita setelah dan sebelum tak apa-apa. Tapi kata musannif, menangis setelah kematian itu kalau bisa elakkan. Begitu dia. Kalau bisa tidak usah ni. Wa qala janganlah makruh. Dalam hadis sahih, kalau ingin makruh hukumnya setelah, kalau menangis saja setelah mayit, setelah keluarga itu meninggal dunia. Faqad baqiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menangis sebelumnya daripada anak beliau yang meninggal dunia, Ibrahim. Nabi menangis. Jadi menangis Nabi setelah, dan daripada sebelum, maksudnya setelah itu Nabi tak menangis lagi. Dalam satu riwayat lagi Nabi masih menangis. Jadi menangis itu tidak masalah, tidak apa-apa. Yang tak boleh itu adalah meronta-ronta sambil memukul-mukul kepala, tak boleh. Faman arada al-khuruj min ratwatin hadha qaul fa yanbaghi idza nazala bihi marid aw yanhahum an bid'atil janaiz wa ghairuhuma min al-muharramati syani'ah wal qaba'ih. Jadi wafaqanallahu limardatihi. Jadi janganlah kita melakukan hal-hal yang membuat Allah marah, membuat kita terkena laknat. Di antaranya niyahah, memukul-mukul kepala, merobek-robek baju, menarik-narik rambut, memukul-mukul wajah, atau dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya jenazah, akan tetapi kebaikannya itu kita sebut sambil kita mengangkat suara tinggi. Itu pun juga dilarang dalam pandangan Islam. Sedangkan menangis tidak apa-apa, tapi tidak boleh berlarut ba'dahu, setelah jenazah itu dikuburkan. Jadi kata para ulama, kalau nyalah dikuburkan itu justru makruh kita menangis lagi. Makruh menangis lagi, tak boleh lagi kita untuk menangis kalau jenazah itu sudah dikuburkan. Tapi memang jarang juga tengok keluarga yang menangis setelah keluarganya dikuburkan, itu jarang. Kalaupun ada jarang. Ada meninggal keluarga, dia meninggal ini sehari dua hari nya menangis bini itu yang meninggal laki itu. Sehari dua hari. Hari yang ketiga lah mulai berubah gaya tangis tadi. Lah mulai agak nampak gigi mulai galak.
Hari nang keempat lah, hari nang kelima lah, hari nang keenam lah, hari nang ketujuh lah sirah aja bibi ada gencu lah. Banyak masyarakat kita yang tak tahu keberadaan dia sedang dalam keadaan nifas. Perempuan dalam keadaan nifas atau perempuan dalam keadaan sedang nifas meninggal sang suami, perempuan tadi haram bercolek, memakai lipstik haram, memakai bedak saja haram hukumnya. Bacalah kitab-kitab hadis. Jarang masyarakat kita yang melakukan ini, padahal haram. Malah di bahasa hadis tu perempuan ni perempuan yang termasuk perempuan yang dilaknat. Dia keluar rumah silakan saja boleh, tapi tak boleh berhias karena dia masih dalam keadaan beriddah. Bukan nifas, beriddah. Dia masih dalam keadaan beriddah. Ini tak boleh. Perempuan beriddah dengan meninggalnya suami tak boleh dia bercolek, tak boleh dia memakai lipstik, tak boleh dia memakai bedak, tak boleh dia memakai wangi-wangian harum-haruman, tak boleh. Jadi biasa-biasa saja. Kini tengok perempuan-perempuan gini, 2 hari, 3 hari, 4 hari meninggal lakinya, hari yang kelima lah lipstiknya. Lah bagencu lah bawa dak ya. Apa kalau traktir pula makan jo kawan laki-laki nampak dia gitu. Ya, tu mangko produksi cilako nama-nama dia ini. Tak faham dengan syariat. Bagaimana menurut syariat kita? Berapa iddahnya perempuan ketika meninggal suami, berapa lama? Lama Pak? Bukan 40 hari. 40 hari itu iddahnya orang nifas itu. Lama. Ya, dalam ayat kan disebutkan itu. Apa katanya? Salah satu quru' katanya. Meninggal nak. Setelah itu apa ya? Arba'ata ashhurin wa asyara, 4 bulan 10 hari. Itu ayat tentang apa itu? Pokoknya lama, berbulan hitungnya. Bukan sebentar. Jadi pergi perempuan ni, dia bekerja, dia pegawai, silakan saja anda bekerja. Pakai pakaian dinas anda tidak apa-apa, tapi anda tak boleh bergencu loh. Anda tak boleh bermake up, anda tak boleh pakai parfum. Anda lakukan, anda kena laknat. Macam dalam hadis ini. Berapa banyak sekarang perempuan-perempuan yang melanggar aturan itu. Anak menggaya pula, awak nak mungkin lama-lama awak mendeka dok. Iyo sudah itu kalau menggaya lantak lah. Nak menggaya nak apa? Tapi kalau ketika masa iddah itu harus amalkan apa yang dilarang oleh, harus tinggalkan apa yang dilarang dalam pandangan agama kita. Saya perhatikan ini. Saya perhatikan ini. Warga kita, jemaah kita, petang baru laki meninggal dunia, apa lama deko pula ibu bapa. Petang waktu laki hidup lain agak tegas mengecek tiba laki lah meninggal ko lah lama layu sangat gaya mengecek. Ustaz sehat ustaz nyende. Itu jangan dilayani bang oleh Pak Imam. Kalau sehat bu, ya lah, pergi makan lontong cik lubuk, ya gitu cara. Sehat ustaz. Terima kasih ustaz, ya abang. Dulu nak muda itu sehat ustaz, ya lah ibu. Yalah. Kalau sudah laki meninggal, sehat ustaz, itu tak boleh. Ibu-ibu perempuan ketika berbicara di depan orang yang tidak mahramnya, dia tidak dibolehkan untuk berbahasa atau suara dengan suara yang mesra sebagaimana suara yang ia pakaikan untuk anak dan suaminya. Itu jelas itu dalam pandangan syariat ini. Jadi ibu-ibu umpama memesan makanan, apa namanya gini, yang online itu, GoFood umpama kan. Jadi datang ke rumah itu jangan dengan suara pelan-pelan. Berapa? Gitu dia. Nih, gitu. Jangan apa? Ibu ini, iya itu saya, berapa? Tajak. Berapa? Ini bu, iyalah, makasih ya. Nanti kalau apa boleh hantar lagi ya. Tegas kita, berapa? 20.000 bu. Nih, nak ada kembaliannya bu, dah ambil aja lah, bawa pulang. Gitu. Kalau ibu-ibu tidak ada mahramnya atau dengan orang lain berbicara dengan lawan jenisnya. Nak bolehnya apa namanya tu? Apa bahasanya tu? Melebay-lebay. Mandu-andu, apa namanya tu? Malunayun yang ngecek tu. Itu nak boleh tu. Tak boleh.
hidup atau lah mati nu suami tak boleh model itu. Harus tegas dia perempuan tu di luar. Yang boleh ia berbahasa mesra, yang boleh ia berbahasa atau bertutur kata mesra itu cuman dengan anak dan dengan suaminya. Dengan orang selain daripada itu nampakkan ketegasannya. Kenapa? Karena dikhawatirkan timbul fitnah dan nanti menimbulkan syahwat, akan berakibat bahaya. Model tadilah tiba orang mantan makanan kah? Tiba orang mantan makanan. Aku put tadi kan, ibu pesan ini tadi kan bu, katanya pandai lu umpamanya orang yang mantan. Iya dari tadi saya nunggu, saya dah lapar ini. Ya tunggu ya. Tambah pula apanya ndak lu terbuka, apa namanya auratnya pun ada yang terbuka, ndak boleh. Begitu juga ketika di dalam kendaraan kita naik Grab, sopirnya laki-laki, kita sendiri perempuan penumpang. Maka di Saudi itu diharamkan perempuan jadi sopir itu asbabnya dulu itu. Kalau sudah seperti itu tuh ya jangan mayun-ayun mandu-andu je kita lah. Itu dia. Tunyo ibu-ibu ni mendengar kaji ke ibu-ibu yang dapat. Ada pertanyaan silakan.